Karena dulunya aku memang suka desain grafis. Jadi aku kolaborasikan, jadi ada CDNP, P-nya tuh fotografi. Jadi IM_CDNP itu untuk fotonya. Nah terus juga ya kalau berbicara profesionalisme, ketika aku ditawarin pekerjaan sama Pak Faisal, aku juga harus profesional juga di bidang itu juga. Makanya aku juga ya mau tidak mau aku belajar lagi untuk bikin berita apa segala macam. Dan Bapak tahu kalau misalnya sebelum aku bergabung sama beliau, aku udah punya beberapa brand. Halo, selamat sore. Jumpa lagi di Ngopi, Ngobrol Inspirasi. Mohon maaf, kali ini saya buka acara. Sebenarnya host aslinya ada di sebelah saya sih. Aduh, seneng ya kalau ada bintang tamu atau narasumber itu yang sama-sama host ya. Kan belajar dari Anda. Oh gitu ya? Iya. Padahal hari ini saya mau belajar sama Anda loh. Apa kabar, sehat? Sehat. Oh, sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kita tuh selalu memberikan semangat dan juga kebahagiaan Ya. untuk orang-orang terdekat Sesuai supaya dengan tema kita hari ini apa? profesionalisme dalam berkarir. Iya, Jadi kita memang harus profesional. Iya, meskipun kita berteman, Betul. tapi tetap harus profesional lah ya. benar. Karena di depan ini kamera. Bagaimana harus bisa menjaga citra diri, image itu di hadapan kamera-kamera karena ini ditonton oleh orang-orang ya, bukan banyak orang. Iya. Ya, kalau gitu saya buka lagi boleh? Boleh. Nggak usah. Nggak usah. Aduh, makasih ya udah opening tadi. Iya. Jadi hari ini di program Ngopi, lanjut dong kalau gitu. Oh iya, jadi hari ini di program Ngopi saya perkenalkan, nama saya Adi. Oke. Adi. Ading ya. Saya adalah seorang apa ya? Ya, seorang warga Samarinda kan ya. Sebenarnya kalau ditanya soal pekerjaan atau apa bingung juga mau bilang apa. Itu saking banyaknya ya. Bukan saking banyaknya sih, ya bisa jadi juga mungkin ya. Kalau pekerjaan Profesi yang banyak. yang jelas kalau misalnya yang nyata tiap bulan ada pemasukan itu memang aku bekerja di salah satu organisasi pemerintah daerah lah. Oke. Di OPD. Provinsi ya. Ya, sebagai tenaga ahli daya. Tapi kalau Di mana? Ya? Di mana? Di Samarinda. Dinasnya, dinasnya. di perangkat daerah. Diskominfo. Diskominfo. Pasti kalian salah satu di antara pemirsa atau teman ngopi ini nggak asing ngeliat beliau. Iya kan? Hah? Iya. Ya, enggak juga sih. Gitu kadang-kadang memang gitu orang-orang tuh, kalau orang-orang yang sudah tinggi dia selalu menggunakan ilmu padi. Gitu kan. Bukan ilmu padi sih. Jadi kalau saya lebih suka ilmu tebu sebenarnya. Apa itu? Makin tua makin manis. Kalau saya ilmunya tuh yang kata orang merendah untuk meroket. Merendah aja pokoknya. Merendah aja terus dia merunduk gitu ya, merendah merunduk. Padahal nggak taunya udah melejit gitu. Itu kan penilaian ya, Iya benar. Ya jadi ini narasumbernya, bintang tamunya udah memperkenalkan diri. Saya nggak perlu lagi untuk memperkenalkan beliau ini ya. Jadi ada Kakak Ading di Ngopi ini di studio kita. Aduh, jadi ceritanya gini. Kenapa saya bisa ngundang dia untuk bisa hadir di program Ngopi Ngobrol Inspirasi? Karena memang kegiatan yang dia lakukan sehari-harinya ini memang sangat menginspirasi dan juga memotivasi untuk para anak-anak muda di luar sana, daripada cuma sekedar nongkrong minta duit sama orang tua gitu ya kan, ngabisin duit orang tua nggak jelas, kayak dia dong contohnya. Iya kan? Apa aja dikerjain pokoknya. Apa aja bisa dikerjain dan kemudian menghasilkan cuan, ya nggak? Cuan. Gitu. Jadi memang kalau memang kita itu punya progres dan juga tujuan dalam hidup itu pasti semua terstruktur. Ya kan? Tapi sebelum sampai ke sana itu kita pengen tahu dulu pengalamannya Kak Adi. Ya kan? Tumben kakak, biasa juga teman. Teman. Boleh ya? Nggak apa-apa ya? Bentar, kita beda berapa tahun sih? Iya tahu. Iya teman. Iya. Teman, gimana berbagi pengalaman dulu dan ceritanya gitu. Karena kan tadi sempat di spill ya, bekerja di salah satu perangkat daerah di Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur.
Tapi di balik itu semua, di belakangnya dia masih banyak profesi-profesi yang dilakukan, ya toh? Iya. Nggak mungkin bisa sampai ke perangkat daerah ini kalau ini tidak dikenal karena dia adalah ini gitu. Bener nggak sih? Iya. Biasanya kan begitu tuh. Karena kekuatan orang dalam itu lebih hebat. Kekuatan orang dalam, The astagfirullah. power of orang dalam. Ordal. Ordal. Gimana? Kalau mau diceritakan sih, ibaratnya kenapa saya bisa bekerja di salah satu perangkat daerah juga itu, ya bisa dibilang kayak keberuntungan juga sih, untung-untungan lah ya. Jauh sebelumnya, oh ada cerita lucu, bukan lucu sih. Ketawa dulu dong. Bukan. Kan lucu. Gimana? Jadi apa namanya, dulu yang tempat saya bekerja yang di organisasi perangkat daerah yang ini yang sekarang Diskominfo itu adalah salah satu OPD yang satu-satunya saya pernah masukkan lamaran pekerjaan di situ waktu saya lulus kuliah. Oh, oke. Tapi ditolak kan, karena saya nggak punya siapa-siapa atau siapa gitu. Berarti bener dong ya kata aku tadi. Enggak juga sih. Oh. Enggak. Ada satu temanku itu di kantor memangnya dia murni memang ikut tes apa segala macam. Oh, oke. Mungkin pada saat itu emang belum waktuku aja mungkin buat bekerja betul. bergabung ya Di Diskominfo di ya. Diskominfo. Tapi setelah itu tiba-tiba diajak. Jadi sebelum ke Diskominfo karena memang ditolak ya, karena memang tidak lulus ya. Ya. Nah itu di mana dulu? Nah jadi kan sempat tuh udah dibilang pesimis juga enggak sih. Jadi dulu tuh sempat juga aku kerja di salah satu sekolahan, yayasan sekolahan. Tapi bukan sebagai guru ya. Kirain Bukan, guru tadi. bukan. Aduh, kalau gurunya kayak gini gimana muridnya ya? Pasti lucu-lucu deh. Tapi lucunya lagi waktu di sekolah itu Lucu lagi lagi. teman aku waktu di sekolah itu bukan dipanggil bapak, Lalu? om guru. Iya serius. Jadi misal ada beberapa siswa-siswa gitu kan, om guru pokoknya. Ya disapa begitu. Mungkin nggak tahu ekspektasi entah Ini itu. yang manggil siswanya cewek apa cowok? Cewek cowok. Cewek cowok. Cewek cowok. Misal kalau yang cowok-cowok ya udah kayak akrab aja kayak teman gitu kan. Beberapa sempat 2 tahun itu kerjanya di yayasan sekolahan. Nah itu sambil kuliah juga, sambil kuliah. Sambil kuliah part 2 karena part 1-nya rame. Kan kata orang kalau rame lanjut part 2 ya. Oh gitu. Kalau rame lagi lanjut lagi part 3 gitu kan. Sampai part selanjutnya. Nah, Nggak kelar-kelar. Sambil kerja di yayasan sekolahan itu, sambil kuliah juga, ujung-ujungnya pas sudah selesai kuliah, karena sebenarnya ini lagi waktu zaman kuliah itu kuliah yang part 2 itu aku dapat beasiswa. Nah dapat beasiswa, uang beasiswanya aku belikan kamera. Terus bayar uang kuliahnya minta orang tua. Gitu pada ya. saat itu. Padahal yang part 1 juga dulu mintanya sama orang Iya. tua. Part 2-nya lanjut lagi minta orang tua ya. Emang nih. Part 2-nya dibayarin orang tua lagi kan. Oke. Tapi dapat beasiswa. Nah, terus itu beli kamera lah. Beli kamera ujung-ujungnya memang dibilang hobi nggak juga, cuma suka aja. Suka yang namanya keindahan. Suka yang namanya foto-foto suka juga, apa segala macam. Berawal dari situlah asal muasalnya kenapa bisa ada sedikit usaha kecil-kecilan di dunia fotografi. Gitu. Jadi sambil guru, terus juga dengan hobi Bukan guru loh ya, aku staff. Oh, staff doang? Staff aja, staff di salah satu yayasan swasta, sekolahan tapi. Kemudian sambil kuliah, uang beasiswa dapat, beli kamera lah beli kamera satu. Udah awalnya cuma main-mainan aja, main-mainan, foto-fotoan, segala macam. Sampai akhirnya kan punya pasangan lah, punya teman apa pasangan? Dulu pasangan, sekarang sudah enggak kan? Ya jadi kan kadang dia yang aku jadikan prinsip percobaan. Kasian banget tuh. Dalam artian gini ya, kan kadang kan ada portofolio kalau kita ngeliat foto-foto model cewek yang make upnya aneh-aneh apa segala macam. Nah, kadang pasangan saya itu ayo kita main foto-fotoan gitu ceritanya. Berawal dari situ udah main foto-fotoan, hunting lah ceritanya kan, sebutannya hunting bukan istilah teman-teman fotografi kan.
hunting kecil-kecilan. Udah putus nih sama temen. Nggak dijadiin model lagi, nggak dijadiin kelinci percobaan lagi ya? Ya, sepupuku lah aku jadikan. Oke. Sepupuku dari keponakan, sepupu yang usia kecil, sepupu usia besar sampai yang besar-besar. Terus dari hasil jepretan-jepretan itu tuh diiniin ke media sosial nggak, diposting ke media gitu? Ya pasti lah, pasti. Pasti aku share kan. Sudah, terus itu tiba-tiba ada temanku senior di kampus. Ading, dia bilang, kan kamu namanya Ading ya? Soalnya tuh dia tuh katanya nanya, emang namanya beneran Ading, nggak ada tambahannya apa gitu? Nggak ada. Kalau misalnya nama asli itu Prima Yuda Amrullah. Masa Amru dong? Prima Yuda Amrullah. Masa Amru dong sih? Teman, ini teman saya paling lucu tahu. Bisa nggak usah diingetin aja tuh waktunya? Ada break ya? Ada break. Nggak usah ya, kita nggak usah pakai break gimana? Ini melanggar SOP katanya, enggak juga. Lanjut, Prima. Prima apa tadi? Terkait nama asliku ya, aku mau cerita lagi. Oke. Kan waktu SD memang aku tuh dipanggil namanya Prima. Prima tuh sehat loh. Ya, amin. Ketawa mulu. Profesional. Iya. Kita profesional. Ya, sama ini ya. Iya, yang di IG. Kita harus profesional, teman. Nggak bisa ternyata. Kalau yang nama Prima itu ya, Prima Yuda kan, nama memang asliku. Di Samarinda ini cuma ada setelah aku dewasa ya, ada ketemu dewasa. Ketemu sama beberapa orang. Itu cuma ada 2 orang yang manggil aku nama Prima. Oh iya? Yang satu penjual martabak depan gang, itu manggil aku Prima. Sampai sekarang. Oke. Sama ada satu teman SD ku itu yang memang sering ketemu, dia manggil aku Prim. Sampai akhirnya dia ngerubah gitu kan, mau panggil adik. Gak usah Gin, ku bilang kan, tetap panggil Prima aja, aku bilang. Biar kamu orang kedua di Samarinda yang manggil aku Prima. Setelah penjual martabak gitu. Oke. Ya jadi kalau misalnya manggil nama Prima, ya pasti ekspektasiku, oh ini teman-teman SD ku, atau kalau enggak orang penjual martabak di depan gang. Ya udah kalau gitu di sini kita panggil Yuda. Yuda, kan Prima Yuda ya? Terserah sih. Tapi karena tadi di flyer itu udah tulisannya Ading, ya udahlah Ading aja lah ya. Ading udah ini. Jadi kenapa kok bisa sampai ke Ading? Ya karena sih waktu zaman mamaku menikah, aku paling bungsu. Menikah sama suaminya yang pertama. Yang pertama kan bapakku ya, terus bapakku meninggal, menikah lagi dapat adik, tapi tetap aku dipanggil Ading karena bungsu. Oke. Orang Banjar. Orang Banjar. Enggi lain tuh. Lanjut yang tadi foto. Foto sampai mana ya? Tadi dicatat nggak? Sepupu, keponakan, dan terus juga hasil jepretan itu juga di-share gitu ya kan? Jadi kan berawal dari hobi, lalu kemudian mendapatkan cuan. Ya, jadi dikenal gitu. Jadi diminta orang atau? Jadi kan sudah hunting-hunting keluarga sendiri nih. Basicnya lagi aku tuh waktu kuliah, meskipun kuliahnya di pertanian, agak ini ya, agak melenceng memang semuanya iya, hidupku ini memang. Iya. Jadi misal aku kuliah di pertanian, tapi aku gabung di salah satu organisasi kampus di bidang seni. Nari? Bukan, teater. Teater. Nah, terus aku sukanya itu yang di bagian penataan panggung. Penataan artistik apa segala macam. Kenapa? Desain grafis. Menarik di situ? Apa yang menarik di situ? Suka aja sih. Suka aja ya? Suka. Punya cita-cita kan pengen jadi arsitektur ya. Tapi nggak kesampaian, malah dapatnya sarjana pertanian. Tapi ya itu waktu aktif di zaman kampus teater, paham sedikit make up. Paham kan karena ada kan karena kalau misalnya di teater itu kan selain musik, make up, panggung, hairdo juga ada kali ya. Dan sekarang udah pokoknya semua desain grafis. Nah, yang lebih mendalami sekarang, bukan mendalami sih, bisa dibilang sedikit ada cuannya. Imbas dari pembelajaran kemarin itu make upnya aku dapat. Jadi selain moto, aku juga make up kadang. Jadi itu diteruskan?
Iya sampai sekarang. Profesi itu diteruskan sampai dengan sekarang. Sampai sekarang. Berapa tahun tuh? Udah berapa tahun tuh? Kalau yang part 1 udah lama kayaknya aku kuliahnya. aku S1 itu kan pertanian. S2-nya aku ngambil manajemen. Beda lagi kan? Bekerjanya sempat di sekolahan, jadi asisten. Tapi alhamdulillahnya ya sekarang sih kalau yang di perangkat daerah itu memang sesuai sama hobinya. Benar. Saya mau hobi foto-fotonya. Dan sekarang juga aku di mana yang di perangkat daerah di OPD itu juga lagi belajar kan karena aku juga turun ke lapangan. Betul. Jadi sekarang juga mempelajari yang namanya bikin berita. Oh. Ya, kadang ya bikin berita juga, tapi ya Aku sudah bilang kalau misalnya aku kalau bikin berita ini baru hal yang baru sih. Jadi itu ada tantangannya juga ya kalau untuk penulisan berita ya, karena kan kita juga nggak boleh salah-salah kalau misalkan nulis berita gitu. Mau nulis berita nggak taunya gosip yang ditulis. Jadi begitu teman. Atau cerpen gitu ya kan teman. Aku awalnya gini loh teman. Awalnya pernah kan, nanti bikin berita ya. Oh iya aku usahain ya mbak. Aku bilang ya kan aku di kantor. Katanya cerita kehidupan ini. juga, Adi ini notulen ya. Iya ya. Iya, notulen panjang kali aku bikin ya mungkin. Udah, maksudnya ya sudah nggak apa-apa gitu kan. Mereka tahu kalau aku baru. Tetap dikoreksi lah ya. Tetap dikoreksi kan. Baru lah kalau untuk urusan jurnalis. Oke. Waktu itu bikin berita apa emang? Kok jadi sampai panjang begitu? Berita apa nggak tahu, lupa. Berapa kali? Lupa pokoknya. Oh, pada saat liputan ya. Ya. Langsung disuruh. Biasanya cuma foto terus tulis caption gitu ya? Enggak juga. Oh. Foto aja sih. Foto aja ya. Tapi sama desainnya juga. Desain. Kalau misalnya ada apa-apa desain grafisnya ya. Ya begitu. Seru ya. Seru nggak? Seru ya? Gimana? Seru? Itu dari Korea loh. Oh iya. Iya. Opa. Kalau dia dari IKN. Oh iya. Iya. Nusantara. Oh, iya. Dutanya ya bukan? Hah? Dumta kalau dia. Dumta. Oke. Aduh teman, kita jeda lagi ya teman ya. Iya. Kita harus jeda. Mau jeda atau mau lanjut? Hah? Jeda boleh deh. Oh jeda ya? Jeda. Biar nafas dulu gitu. Iya. Oh. Bisa sempat aku batuk kan. Oke lah kalau gitu. Nanti kita kembali lagi ya usai jeda. Oke, kali ini saya di segmen kedua yang memulai dan membuka pembicaraan. Iya. Karena tadi yang pertama adalah dia dan ini saya gantian. Oh iya, saya mau ngasih tahu dikit ya. Kalau pertama kali ketemu dengan teman saya ini, waktu itu ikut sama-sama perjalanan farm trip 2000 berapa sih saya lupa ya. 2000 berapa teman? 22 kali ya? 22 ya? 22 apa 23? 22 deh. 22 deh. Itulah pokoknya. Pokoknya beberapa tahun Masih yang baru lalu. loh kita berteman ya. Betul. Ya, Itu baru. yang diselenggarakan sama Dinas Pariwisata Kalimantan Timur ya. Jadi saya berterima kasih juga dengan Dispar karena mempertemukan saya dengan teman saya ini, teman saya yang kocak ini ya kan, tapi dia baik hatinya dan dari situlah komunikasi kita terus berjalan ya kan. Candaan kita. Candaannya itu nggak pernah berhenti ya. Di setiap pertemuan acara itu selalu ada saja tingkah kami berdua yang memang menarik perhatian mata-mata yang ada di situ ya. Karena memang cuman kita berdua yang heboh pada saat itu. Ya, itu di farm trip 2000 sekian, saya lupa Ya, pokoknya. antara 22 atau 23 deh. Iya, kayaknya sih 22. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah kenapa di 2024 ini dia tidak ikut? Iya. Kita tidak ketemu. Kenapa kamu aja yang diajak? Dispar, Pak Bay Haki. Gak apa-apa Pak Bayani. Mungkin Iya. next kali ya. Bisa jadi. Ya. Ini di dalam tahun 2024 ini aja ada perjalanan lagi katanya. Ada yang mau ke Berau, Oh iya. Maratua. Hmm. Terus habis ini dalam waktu dekat juga mau ada acara di Gor Kadri Uning, kayaknya yang duta-duta gitu, duta-duta pariwisata atau apa gitu.
ada pelaksanaan itu deh nanti di 2024 bulan Juli kalau nggak salah, Juli apa Agustus, pokoknya gitu deh. Dia bertepatan dengan agenda-agenda nasional. Nah, acara ini juga bertepatan dengan itu, jadi mungkin agak mundur waktunya gitu. Aduh, sayang banget ya temannya. Iya. Kemarin nggak ikut ya teman. Kalau Ramai kah? kemarin memang yang diundang itu adalah teman-teman media. Teman-teman media, jadi pesertanya cuma 30 orang lebih. Kita dari berbagai media lah ya. Tapi mungkin kalau bukan gara-gara bukan karena dispar kali. Betul. Aku nggak pernah ngerasain yang namanya ke mana tuh? Kita ke tiga danau itu seru banget perjalanannya ya. Jadi kita berbagi pengalaman ya kan di situ ya. Seumur-umur ini juga belum tentu nih ya, orang Samarinda tuh berwisata ke daerahnya sendiri di Kalimantan Timur itu pasti belum tentu. Dan bersyukurlah kita ini ya teman ya punya kesempatan untuk bisa mengitari keindahan panorama alam yang ada di Kalimantan Timur. Ternyata susur Sungai Mahakam, terus habis ke 3 danau itu. Jadi kalau mau healing itu kayaknya ke 3 danau bagus tuh. Yang terakhir kita siang-siang ya teman ya. Yang kita makan siang, kamu naik kapal kecil, itu kayaknya bagus ya, itu bagus deh kalau yang di situ bagus. Yang di ini tuh. Itu danau apa ya itu? Kita pertama danau apa dulu sih? Lupa cenah. Iya tahu. Iya kan, yang di situ pokoknya kita peristirahatan siang, makan siangnya kita di situ waktu itu. Itu kan luar biasa tuh. Dan dia sangat profesional. Kenapa ya? Kenapa? Kan pada saat itu kan kamu kan nge-host kan ya? Iya betul. Nge-host meskipun sudah terik apa segala macam. Oh iya jelas. Ya yang namanya profesional harus begitu memang. Betul. Ya ibaratnya meskipun jiwa kita nyablak apa segala macam, ketika memang harus apa namanya dituntut untuk profesional, ya udah profesional. Betul. Kamu hebat loh. Aduh, saya mau sembunyi. Saya nggak bisa dipuji langsung mau terbang. Atau nggak saya mau sembunyi aja kalau misalkan dipuji-puji. Saya lebih suka tuh kalau saya tuh dihina, diinjak-injak gitu. Soalnya mungkin ada beberapa penilaian kali orang-orang kalau ngeliat yang ibaratnya mohon maaf kata bisa ada perempuan manja itu mungkin kalau ibaratnya Ih, males banget sih kena matahari gitu ya. Ini perawatan udah mahal, ina inu, lu di dalam rumah aja kayaknya. Iya, maksudnya begitulah. Kalau kulihat sih ya, udah kayaknya ini orang asik deh. Udah makanya klop aja kita kan. Iya betul. Nah di situ tuh awalnya kita tuh ya. Nah, habis itu kita stop ini. No. Di perjalanan di bis ya. Kemana? Dari Dispar. Itu diam-diaman masih. Sudah mau dekat ini, sudah mau perjalanan ke Kukar. Iya itu masih diam-diam. Itu masih diam ya? Oh belum ya? Nyanyi-nyanyi di dalam bis itu? Itu pas pulangan. Oh itu pas pulangan ya? Pulangan. Oh berarti yang turun kita mau nyebrang itu yang di kapal. Kita mau ya, nyebrang. Di situ kita sudah bikin konten, sudah bikin mulai. Benar. Belum tahu tuh namanya ya, kita belum tahu nama. Iya. SKSD aja. Mungkin salah satu kenapa kita saling panggil teman kamu sehat kan? Mungkin sama-sama udah tahu nama. Betul. Kita belum tahu nama sama sekali. Daripada manggilnya bingung ya kan? Jadi kita betul. Iya. Kan masih muda-muda ini ya kan? Lebih baik kita panggil teman gitu. Dan dari kata teman itu sampai dengan sekarang setiap kali bertemu itu kita selalu manggil teman. Kita nggak pernah manggil nama. Padahal kita tahu nama kita masing-masing. Dia Ading, ini Lilis ya kan? Frozen. Itulah. Benar. Awalnya gara-gara kita di situ. Saling nggak tahu nama. Saling nggak tahu nama. Jadi makanya memang langsung manggil teman sampai dengan sekarang. Itulah bersyukurlah ya. Kalau kita punya teman yang baik itu selalu memberikan yang baik juga, ya kan? Karena asas kebermanfaatan di situ. Betul. Ya, di sini sama-sama saling sharing, berbagi ilmu, ya kan? Kalau dia ini lebih ke fotografer, jiwa-jiwanya fotografer, terus habis itu juga ya dibilang MUA.
Aku lebih senangnya dibilang pelukis gitu, pelukis wajah. Pelukis wajah. Enggak sih. Ya, nggak bisa dipungkiri juga sih ya. Oke. Kalau sudah apa namanya gambar muka orang ya pasti sebutannya mual. Nggak dipungkiri juga. Iya bener. Iya kan? Iya. Kamu mau berkelak, aku melukis, ya sudah, terserah orang lah sudah. Nikah orang nikah apa dan segala macam itu juga nggak? Iya. Ngambil juga? Kadang gini kalau bisa ada yang nanya gitu, Mas bisa nggak buat make up ini apa segala macam? Okay. Bisa aja Kak kalau dipercaya. Aku selalu jawab begitu. Nggak pernah aku yang apa namanya? Ada nggak sih hasilnya ada hasilnya? Boleh ya kita lihat kan? HP ku lobet. Kan? Ada. Pokoknya kalau misalnya yang Lihat di IG. IG-nya apa IG-nya? kalau misalnya yang untuk foto itu pokoknya brandnya IM saya. Kalau dulu tuh aku sering ngomong kayak saya jadi IM sebenarnya. Asal muasalnya sih itu. IM itu kenapa ada CDNP? Karena dulunya aku memang suka desain grafis. Jadi aku kolaborasikan, jadi ada CDNP, P-nya tuh fotografi. Jadi IM_CDNP itu untuk fotonya. Terus ada juga video, bukan make up. Kalau make up itu IM brush, kuas. Nih IG-nya jadi banyak tuh. Ya, tapi memang diawali dengan IM brush. Terus kemudian aku pernah juga ikut yang namanya Kemilau Sarung Samarinda dulu. Nah, berawal dari situ juga aku kenal sama Kadis di kantor. Oke. Boleh Pak sebut Faisal, nama boleh. Oh, iya. Pak Faisal Pak ya. Faisal ketemu. Kita juga sebagai orang Samarinda tahu lah siapa Bapak. Betul. Tahu. Cuma memang aku belum pernah ketemu sama Pak Faisal, tapi aku belum pernah ngobrol, berjabat tangan aja belum pernah. Pada saat Kita juga belum pernah berjabat tangan. Oh iya kah? Iya teman ya. Sehat ya teman ya. Berapa tahun yang lalu kita belum pernah berjabat tangan loh teman. Minal aidin wal faizin. Lebaran. Nah jadi pada tahun 2019 itu aku tuh ikut garapannya Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata untuk acara festival Sarung Samarinda. Jadi kayak fashion show gitu, bikin baju apa segala macam gitu kan. Nah di situ aku berkolaborasi lah sama mamaku. Mamaku kan bisa jahit, bisa ngejahit baju. Nah, terus aku yang konsepin bentuk pagelarannya untuk brand mamaku gitu kan. Udah bikin lah itu, ternotis lah sama Pak Faisal. Ternotisnya mungkin sedikit agak berbeda daripada saat biasanya. Kemarin itu aku coba ada 5 orang cowok 2 orang cewek. Terus 2 orang cewek ini aku pilih yang kulit hitam sama yang kulit putih. Kenapa gitu? Ya agak biar ini aja sih. Mungkin persepsi orang kalau cewek cantik adalah putih. Padahal enggak ya? Padahal makanya aku mencari yang temanku yang memang berkulit gelap. Ini gelap nih udah deh. Gara-gara kemarin pamri. Iya. Berkulit gelap sama orang keriting. Dia orang lurus sih. Nah, dia orang Flores kan. Okay. Jadi aku ajakin. Nah, terus yang cowok-cowoknya rambutnya ini sependek aku mungkin ada. Aku bikin rambutnya gimbal sebahu. Gimana caranya? Hah? Gimana caranya? Rambut gimbal yang anak-anak reggae gitu kan. Iri disambung atau? Iya, aku bikin panjang pokoknya rambutnya, bikin panjang. Nah mungkin agak ternotis di situ sama aku bikin kayak tindikan. Kan biasa kalau orang Dayak atau kan kurang lebih suku Indian sama Dayak sama lah menggunakan bulu-bulu kali ya. Nah jadi aku bikin. Asal jangan mukanya yang pulu-pulu gitu. Terus aku bikin kayak tindikan ada bulu begini melintang. Yang aksesoris begitulah, aksesoris aku bikin. Tapi di sini bulu, jadi bulu itu memang di hidung. Nah mungkin agak sedikit berbeda sama yang lain konsepnya, makanya Pak Faisal, siapa itu gitu kan bertanya-tanya. Karena beliau itu jiwa seninya tinggi banget. Ya, nah mungkin sejauh ini
sejauh ini mungkin kenapa aku bisa diajak kerja sama Bapak Faisal sekarang, ya mungkin entah itu satu ide kah atau satu gimana, makanya satu gagasan ya diajak join lah sama Bapak. Nah terus juga ya kalau berbicara profesionalisme, ketika aku ditawarin pekerjaan sama Pak Faisal, aku juga harus profesional juga di bidang itu juga. Makanya aku juga ya mau tidak mau aku belajar lagi untuk bikin berita apa segala macam. Dan Bapak tahu kalau misalnya sebelum aku bergabung sama beliau, aku udah punya beberapa brand. Jadi ya kalau mau berbicara profesionalisme ya memang harus diimbangi aja, kita sadar posisi lah pada saat itu. Contoh gini, pada saat kita sedang bekerja gitu kan, bekerja. Ini serius ya? Iya, agak serius. Iya, agak serius. Oke, biar tidak terlalu menyimpang dari tema. Iya, betul. Iya, ya memang di segmen kedua harus begitu ya kan. Nanti di segmen ketiga terserah ya lagi mau apa. Nah, jadi pada saat aku di jam-jam bekerja kan, kalau misalnya ada yang tanya gitu, misal, Mas bisa nggak buat foto atau buat make up gitu, aku tuh pasti selalu bilang saya masih bekerja, kalau mau di jam-jam istirahat atau jam setelah selesai, dan aku juga nggak bisa memaksakan. Oh emang kalau di sana nggak boleh ya izin? Boleh juga, boleh. Masih ada toleransi? Bisa aja, oh, okay. bisa. Tapi aku lebih ku arahin setelah aku bekerja dulu. Lebih, tapi kalau misalnya memang urgent, dianya butuh banget, baru aku izin di kantor. Tapi kalau misalnya memang klien kita bisa kita setir, maksudnya dalam artian mereka bisa ikut jadwal kita, aku arahin pasti setelah jam kerja. Itu foto atau yang merias? Foto. Kadang juga kalau misalnya, ini kita berbicara yang masalah kerjaan kantor ya. Oke. Kadang dibaliknya lagi nih. Benar. Dibaliknya lagi, kadang misalnya begini, terkait foto ataupun jasa-jasa lainnya. Yang kayak kemarin itu banyak yang DM, Mas bisa nggak buat make up wisuda apa segala macam. Aku cuma mau ngambil satu orang aja. Kenapa? Kan itu, cuannya kan luar biasa tuh. Ya karena aku mikir begini, make up wisuda mereka start jam berapa sih? Jam 7, jam 8 ya, otomatis 2 jam itu 1 jam lah itu untuk make up satu orang, otomatis 1 jam sebelum. Terus juga dia minta hairdo. Kadang hairdo juga bisa sih sembarang asal jadi aja, tapi dipercaya aja. Kalau sudah sama hairdo kan 2 jam pekerjaan. Misal mereka udah ready jam 7, jam 5 aku harus bangun. Takutnya nanti di kantor aku tidur ayo. Jadi aku ngambil satu aja. Oke, itu dari jam berapa tuh kalau misalkan ngambil satu tuh startnya jam berapa kalau? Jam 5 subuh ya? Jam 5, jam 4. Oke. Begitu sih. Itu pengerjaan sendirian aja ngerjain itu? Sendiri. Ini yang namanya benar-benar profesionalisme dalam berkarir ya. Sendiri aja. Kalau butuh bantuan tenaga, butuh MC ya. Bukan asisten yang bawain alat make up. Ntar aku bantuin deh, ya kan teman? Kadang gitu. Begini teman, ibaratnya alasanku juga kenapa aku ngerjain sendiri, ya karena aku mikir begini. Biar cuannya nggak bagi dua. Ya karena emang sedikit aja. Teman. Ambil banyak dong. Ya kalau misalnya memang dia butuhkan orang banyak, aku selalu menawarin. Aku menawarin. Kak, ini yang make up aku sendiri, aku bilang kan. Kadang ada yang nggak percaya loh kalau misalnya aku bisa make up. Kadang misalnya gini, Mas, boleh nggak foto? Dia bilang kan, foto di studio aja. Oh iya ini Kak, aku kirimkan press listnya kan. Ada yang pakai foto aja, ada yang foto sama make up. Udah Mas, saya mau yang sama make up. Oh iya, oke. Sekalinya pas sudah, oke, duduk sini Kak. Siapa yang make up Mas? Saya. Iya, yang foto. Ya nanti saya setelah ini. Boleh tahu nggak sih price listnya? 500.000. Kalau foto sama make up? 500.000. Serius? Iya. Ada yang mau wisuda dalam waktu dekat? Apa ada yang mau nikah dalam waktu dekat? Boleh, dia murah loh. Iya kan? 500.000 foto sama make up. Ya karena ya satu, aku mikirnya begini. Kalau foto aja? 3,5 kalau untuk di studio studioku tuh lo kecil aja teman. Oh gitu. Di mana studionya? Di garasi rumah. Cerita lagi ya soal cerita aja sampai segmen terakhir. Iya. Itu tuh awalnya iseng aja. Bikin studio ini di garasi rumah ini? Iya. Dengan ukuran segini nggak? 3 meter nggak sampai. Lebar 3 meter nggak sampai. Gitu. Karena aku ada beli kain backdrop buat foto itu kan lebarnya 3 meter, itu aku potong. Berarti kan lebarnya 3 meter nggak sampai studio foto itu.
Lagi kreatifnya ya. Iya. Iya, oke. Iseng kan? Iseng. Itu dapat uang dari mana? Aku lupa. Belilah alat, beli lampu, beli lighting apa segala macam. Yang ini aja yang sesuai budget. Nggak juga memaksakan diri. Nah, berhubung aku punya beberapa teman gitu kan. Teman. Main foto-fotoan ya, aku bilang. Udah, ada yang mau, ada yang ayo sudah kita main. Ujung-ujungnya ya banyak portofolio. Berawal dari mainan aja, iseng-isengan, sampai pernah teman ada anak kuliahan yang mau foto jumlahnya 20 orang. Demi Allah pernah. Dan itu aku selalu bilang loh di setiap harinya, Kak, ini studio saya kecil, 20 orang kayak, nggak apa-apa Mas, dia bilang. Nggak apa-apa, yakin gue bilang. Iya, saking aku tuh takutnya ya, takutnya tuh ibaratnya ekspektasi orang gimana nanti ya, pas ngeliat tempatnya, ih kecil ya, gitu kan. Tapi mereka tetap mau. Tetap mau aja sih. Padahal aku sudah ngarahin, Kak, kalau mau outdoor nggak apa-apa, nggak masalah, aku bilang kan, nggak di studio aja tuh. Pernah sekali aja, alhamdulillah sekali. Tapi sampai sekarang dong masih ada yang foto di studio juga. Masih kadang masih aku kalau misalnya sudah lebih dari 5 orang, aku tuh kayak sudah aku bilang. Makanya kalau misalnya kalian kalau ada punya usaha atau apa segala macam, ya jujur aja nggak apa-apa sih. Nggak harus yang memaksakan, takutnya nanti penilaian orang gimana malah brand kita sendiri yang ini kan yang rusak. Ternyata malah jadi bahan omongan gitu. Nah, itu yang aku takutkan sih sebenarnya. Kenapa bisa ada aja pokoknya mau foto apa? Ya mungkin karena itu juga. Jadi teman, kamu tuh bisa memanajemen waktumu dengan segelintir kegiatan atau profesi yang saat ini sedang dijalani, itu kan luar biasa ya. Iya. Satu prinsipku teman. Apa tuh? Kan ibaratnya kan pekerja di kantor banyak apa segala macam, terus juga kadang saya kita tahu dong Diskominfo kan ya. Aku mikirnya gini, ketika aku harus ketika aku ada pekerjaan berarti aku dipercaya. Oke. Nah, terus ibaratnya prinsipku adalah kalau misalnya aku ada job foto, otomatis setelah itu aku harus ngedit, meskipun ada pekerjaan kantor lagi aku kerjakan. Semalam-malamnya itu aku manage, kalau bisa hari itu selesai kalau memang deadline. Mau sampai jam berapa subuh pun tetap aku harus begadang, karena itu deadline, tanggung jawab. Besok sudah selesai, hari baru lagi. Karena prinsipku aku pernah dapat dari sekolahan itu tuh, jangan pernah menunda pekerjaan. Betul. Menunda pekerjaan sama dengan menambah masalah. Benar. Tuh, makanya aku kalau misalnya ada dapat pekerjaan apapun yang memang deadline, aku kerjakan semalam apapun. Berarti itu sudah resikoku, aku harus begadang, aku jangan ngeluh. Itu aja sih. Benar. Nggak boleh ngeluh. Jangan ngeluh. Nggak boleh ngeluh, jangan menunda-nunda pekerjaan gitu ya. Sudah tahu kita punya banyak masalah dalam hidup, nambah lagi pekerjaan yang ditunda-tunda, makin berat nih kayaknya bebannya. Kiri kanan. Pokoknya menunda pekerjaan sama dengan menambah masalah. Betul. Saya setuju. Itu. Satu prinsip. Selalu ku ingat itu. Makanya kadang bisa Ding kamu nggak tidur kah, udah malam, belum selesai yang ini gitu kan. Aku kerjakan aja dulu sampai selesai, udah selesai. Jadi pekerjaan kantor itu dibawa ke rumah aja? Ada beberapa kan bisa desain ucapan apa segala macam. Itu kan yang ada beberapa yang memang mendadak. Yang ucapan duka cita atau apa kan mendadak kan nggak ada yang tahu. Makanya teman, kamu waktu field trip, aku kemana-mana selalu bawa laptop kan? Betul. Nah, kita ngobrol di kamar ya teman ya, di depan sebentar laptop teman. gitu ya. Sebentar teman. Iya. Karena memang lagi ngerjain. Iya benar. Iya kan? Betul. Aku kalau kemana-mana aku harus standby laptop memang. Betul. Biar mau ke pedalaman kayak yang kemarin kan mau ke Hulu kan. Pernah juga aku ke gunung. Tetap aku bawa laptop. Iya, takut kalau misalnya Ading bikin ucapan duka, gak mungkin dong aku tunda. Ading hari ini yang sini ulang tahun bikin ucapannya. Meskipun udah ada beberapa hari besar yang udah dipreparekan kan, tapi ketika ada hal-hal mendadak, ayo. Karena kita nggak pernah tahu situasi itu ya. Ya, jadi ya lebih baik berjaga-jaga akunya. Berjaga-jaga. Keren. Kita harus jeda tapi harus jeda dulu ya. Sebentar aja kalau kita jeda, nggak sampai 1 menit kayaknya. Jadi minum aja dulu, minum. Kita harus kembali setelah jeda berikut.
habis teman. Haus teman. Ini doyan atau gimana? Udah kan banyak bercerita teman. Baik. Ya, nggak kerasa ini udah segmen terakhir loh teman. Iya ya. Aduh sedih ya. Tapi kalau diundang lagi mau nggak sih? Iya, kalau lanjut part 1 nanti bakal lanjut ke part 2. Betul, selalu ada part berikutnya. Iya. Tenang aja teman. Habis saya bunyi kayak ada panggilan maklum. Saya ini kan memang selalu dipanggil. Iya, kan jasa kan. Tuh, profesi. MC. Iya. Aku loh MC juga sekarang. Disuruh. Aduh tolong aja. Kan sudah terlalu banyak profesi yang dijabani. Iya. Teman, ini sekarang tuh udah banyak loh MC loh teman, ya kan. Kasihan yang udah lama ini kayaknya udah capek. Teman saya mau curhat ya teman. Tapi enggak lah. Kasihan teman. Kalau ada job tolong aja dibagi-bagi. Pasti teman. Aduh teman nanti lupa loh teman. Jangan jadi kacau lupa kulit teman. Kasihan. Habis ada lagi tadi kopinya tadi ada yang. Nanti aja setelah ini. Oh baik. Aduh iya. Apa teman? Segmen terakhir ini mungkin lebih kepada kasih dong trik and tips buat anak-anak muda di luar sana yang masih mungkin mereka masih suka yang kehuru-haraan gitu ya, daripada dia buang-buang waktu, mending ada deh hal-hal yang kemudian dilakukan positif dan itu bisa menghasilkan cuan gitu ya kan. Mungkin gini ya, ini pernah aku sampaikan juga ke adikku ya. Bukan, karena aku sekarang punya adik ya. Oh iya. Punya adik yang masih kuliah. Aku pernah bilang begini nih. Aku bilang kalau misalnya memang kamu mau kuliah, boleh silakan. Maksudnya mau S1, S2, S3 terserah. Tapi setidaknya harus ada satu skill aja. Satu skill aja yang sekiranya yang apa namanya? Kita tidak bisa memungkiri ya. Betul. Yang namanya sarjana pertanian itu pasti banyak. Betul. Ya kan? Tapi sedikit orang yang sarjana pertanian bisa make up, bisa foto. Benar. Nah, maksudku Jangan skill. melukis wajahnya nih melukis gambar tani, padi gitu ya kan. Gabah. Lagi panen. Udah jauh banget sih ininya berimajinasi. Kalau buat teman-teman semua nih yang nonton, kalaupun misalnya memang punya keinginan atau pengen belajar apa, pilihlah satu skill yang memang kalian sukain aja. Ya siapa tahu kan ibaratnya tuh mungkin bukan cuma saya nih ibaratnya yang diajak kerja sama ya bisa dibilang petinggi lah ya, yang punya jabatan gitu kan. Siapa tahu emang rezekinya ada di situ. Betul. Rezekinya di skillnya bukan di ilmu terapannya. Nah, gitu. Terus ini lagi, kalaupun misalnya memang kalian sudah dipercaya, satu jangan mengeluh. Contoh, aduh malesnya aku, aduh capeknya aku, apa segala macam. Soalnya aku secapek-capek tetap aku kerjakan. Ya karena lagi-lagi itu teman. Betul. Kita udah dipercaya nih, jangan ngeluh. Karena susah ya untuk menjaga kepercayaan itu. Iya. Gitu. Dan susah juga untuk mendapat kepercayaan. Misal gini, tiba-tiba dari kantor, ada yang bikin kan ucapan ini jam tengah malam meskipun capek apa. Dah, tetap di jalan kerjakan aja, nggak usah dikeluhkan. Ya karena ya ibaratnya salah satu kita itu juga tanggung jawab terhadap pekerjaan, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ini menurutku ya, menurutku orang yang bisa profesionalisme dia pasti bisa bertanggung jawab. Oke. Kalau kamu bisa dibilang profesional berarti kamu orangnya bertanggung jawab. Soalnya kadang ya banyak sih di sekitaran kita mungkin orangnya tuh kayak apa namanya? Ya bisa dibilang kayak kurang bertanggung jawab aja gitu kan. Hal kecil kali ya. Ya masalah pekerjaannya kayak menunda-nunda juga, itu juga kan salah satu dari tanggung jawab juga kan. Mungkin maksudnya tuh bisa nanti aja lagi mau santai atau di luar dari jam kerja apa segala macam. Kalau misalnya memang bisa untuk tidak ditunda ya kerjakan aja gitu. Doa dan harapanku sinetron. lagu itu lagi ya. Boleh satu bait. Itu pertanyaan atau apa ya? Doa dan harapanku. Judul sinetron bukan? Lagu. Enggak. Apa doa dan harapanku untuk di tahun-tahun berikutnya?
Ya tetap sehat aja sih. Oke. Itu aja. Tetap sehat. Ya kalau sudah sehat pasti bisa berkegiatan apapun kan. Benar. Itu aja, nggak usah muluk-muluk. Tetap cari cuan yang banyak. Iya. Harus ya. Harus. Gimana? Gimana kalau misalkan mau ngelamar ceweknya kalau nggak ada cuan kan gitu? Ya betul juga. Iya. Ya kan kalau misalnya sehat bisa cari cuan, Betul. bisa berteman, bisa hai. Teman, jangan lupa ajak aku ngopi iya. ya, bukan ngobrol inspirasi ataupun juga yang podcastnya ya, punya podcast juga ya. Aduh julid loh nih teman, aduh lelah dia teman. Sama pokoknya programnya, Iya. Beda kepanjangannya aja ya teman ya. Oh boleh diundang ke sana boleh, gantian. Boleh nanti kapan-kapan. Aduh nggak ada tema yang pas lah kayaknya. Ada lah. Ada bisa ya? aja nanti diselipkan. Saya takut ketemu Pak Faisal nih. Nggak usah dia katanya gitu. Bapak bisa diundang Bapak Lilis. Izin Pak, atau kalau perlu saya boleh pindah ke Kominfo. Enggak. Ya udahlah kalau begitu teman. Waktunya habis teman. Iya. Iya. Wow. Boleh closing statement nggak sih? Mau ngopi dulu minum. Kan Ini udah closingnya habis apa ya? Ya closingnya ya seperti saya bilang tadi aja. Ini saya juga ngutip dari orang juga ya temannya. Nggak boleh ngutip dong, harus kata-kata sendiri. Cuma itu bagus aja sih. Bagus Nggak aja. kok. Boleh. Ada Apa dua, tuh? ada dua. Siapa? Yang pertama yaitu jangan menunda pekerjaan. Oke. Karena kalau sudah menunda itu Ya. sebenarnya menambah ya, menambah masalah. Bukan menambah pekerjaan, menambah masalah. Yang kedua, tanamkan nih Padi. bekerja. Oh, Kalau nggak bekerja kita nggak dapat duit. betul. Iya. Udah itu aja. Kamu kalau mau dapat duit kerja. Kerja. Tapi Jangan kerjanya malas. yang positif ya. Maksudnya Yang halal, gini, yang halal kan loh kita ya. pernah ya di fase gini, teman. Contoh kayak aku aja. Habis selesai. Teman ini banyak loh contohnya, ya kan? Enggak, maksudnya habis selesai. Seneng loh aku teman ini. Habis selesai aku foto gitu kan, foto kegiatan atau foto wedding. Aduh, aku malas mau ngedit. Kan foto itu harus Betul. dikoreksi lagi kan ya. Aduh. Nah, selalu ingat lagi, Adi kerjakan. Kalau enggak kamu kerjakan, kamu enggak dapat duit. Oke. Ya itu aja. Jadi harus aku kerjakan. Habis itu hitungan jam udah selesai, aku kirim ke orangnya, senang orangnya gitu kan. Wih, cepat juga ini teman ini gitu kan mengerjakannya. Enggak lama dapat transferan. Aduh. Ya intinya begitu. Intinya begitu dan intinya yang kedua adalah kalau dapat transferan jangan lupa WA ya. Kenapa di hutang sama kamu ya? Iya benar. Teman. Iya. Teman, ngopi yuk gitu. Iya. Aku baru cair nih gitu. Karena teman semua ini selalu siap menunggu. Iya. Menunggu dan realisasinya. Iya. Jangan sampai hanya janji-janji palsu. Berapa jam sih ini? Sudah kok teman, sudah selesai ini dan ini adalah segmen terakhir ya kan. Kenapa juga sebentar? Ngomong dulu tadi harusnya sama Om Sukri. Om, boleh nggak Om kalau nanti di part selanjutnya undang dia lagi tapi waktunya 90 menit. Mungkin next tutorial apa gitu ya? Make up. Ayo saya bilang kali itu beda acara. Ganti aja nama acaranya nanti. Kan? Beauty class. Lilis Beauty. Ndang siup saya. Ya udah kalau begitu ya, terima kasih ya teman. Terima kasih teman. Pokoknya nanti kalau diundang lagi harus bisa ya teman ya. Siap, teman. Luangkan waktumu teman. Spare memang. Betul. Aku harus kasih tahu nanti 1 minggu sebelumnya lah ya. Karena aku tahu yang namanya profesionalisme dalam berkarir itu membagi waktu itu memang agak susah-susah gampang sebenarnya. Iya. Jadi kalau kita mau janjian sama dia ini memang harus ada waktu yang dipersiapkan dan diperhitungkan gitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan obrolan kita ini ya Berfaedah lah ya. jelas tadi di segmen kedua. Sebenarnya berfaedah kok semuanya. Iya. Kita lebih banyak bercanda. Kenapa kita harus bercanda dalam hidup ini supaya kita itu awet muda. Urat-urat yang ada di muka ini juga ketarik gitu. Jadi Iya, nggak perlu betul. yang benang-benang apalah, suntik lah dan segala macamnya itulah ya. Karena ini lebih alami ya kalau Benar. ketawa-ketawa gini ya. Oke.
Sehat selalu ya teman. Iya teman. Siapa nama kamu teman? Lupa teman. Yang jelas kita tetap manggilnya teman. Iya teman. Oke? Dan kita harus berteman sampai selamanya. Oke teman? Oke teman. Ya, pilih kami di 2020. Oke, sampai jumpa. Dadah.